Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Kasem, Prodi PAIB 5, NIM 1802010070, dan saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 6 kelompok, dan masing-masing setiap kelompok satu pertanyaan. Baiklah, ke kelompok pertama, yaitu jelaskan apa isi dari teori Auguste Comte sebagai tokoh dalam sosiologi pendidikan. Jadi berikut beberapa isi dari teori Auguste Comte sebagai tokoh dalam sosiologi. Yang pertama adalah, sebelumnya penggunaan istilah fisika sosial digunakan yang diadaptasi dari Adolphe Quetelet digunakan untuk menunjukkan studi statistika yang berkaitan dengan gejala viral. Kemudian yang kedua, Comte mengubahnya menjadi sosiologi yang menandakan sebagai ilmu yang baru untuk masyarakat. Yang ketiga, Comte merupakan tokoh yang menganut aliran positivisme yang cukup terkenal. Penganut positivis ini percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam yang mana menggunakan metode penelitian empiris digunakan untuk hukum-hukum sosial. Baiklah, lanjut ke kelompok kedua, yaitu menurut pemateri, bagaimana tujuan dari sosiologi pendidikan ini? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Tolong dijelaskan kepada kami. Jadi, tujuan sosiologi pendidikan yaitu bertujuan untuk menganalisis sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sosiologi pendidikan ini juga bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang berpendidikan dalam kegiatan sosial. Nah, kemudian, apakah tujuan itu sudah tercapai di Indonesia atau belum? Menurut saya sudah tercapai, karena berusaha memahami peranan sosiologi daripada kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual, dan untuk memahami seberapa jauh guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak. Lanjut ke kelompok 3, kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang perlu ditanamkan seorang pendidik terhadap siswanya agar peserta didik tersebut memiliki budi pekerti yang baik. Jadi jawaban saya itu ditanamkan nilai religius seperti membiasakan sholat berjamaah di sekolah, kemudian disiplin seperti tepat waktu dan kebiasaan untuk jujur dalam mengerjakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir sopan santun baik terhadap guru maupun orang tua. Kelompok 4, tingkah laku seperti apa yang dimaksudkan dalam peran sosial guru di masyarakat? Jawaban saya itu peran guru di masyarakat adalah, yang pertama adalah sebagai partisipan atau peserta, yang kedua sebagai leader atau pemimpin, yang ketiga sebagai pembuka jalan, yang keempat perhatian penuh terhadap anak. Kelompok 5, bagaimana cara kita sebagai calon pendidik agar dapat menanamkan kepribadian kepada anak didik agar sesuai dengan Kemdiknas kepribadian? Jadi jawaban saya yaitu dengan cara mengajarkan nilai keagamaan, sopan santun kepada peserta didik. Kita harus mengajarkan agar anak didik selalu berkata jujur kepada orang-orang, kemudian mengontrol diri. Dan juga sebagai guru harus membiasakan untuk mengelola kondisi kelas sebelum memulai pelajaran. Mengkondisikan kelas dapat dilakukan dengan cara mengatur kesiapan belajar anak didik, mengamati ketertiban,
mengatur posisi tempat duduk, kebersihan kelas, dan sebagainya. Sebagai pendidik harus berupaya agar menjadi teladan bagi siswa. Yang terakhir, kelompok 6, mengapa pendidikan dan peran atau sosial dikatakan sebagai sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain? Jawaban saya yaitu karena di dalam pendidikan itu sendiri peran atau sosial lah yang memenuhi semua kebutuhan dalam hal mata pencarian, kebutuhan ilmiah, kebutuhan religius, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan berkelompok pada manusia juga, dan sebagai fasilitator. Jadi pendidikan dikatakan saling berkaitan dengan peran atau sosial karena saling membutuhkan satu sama lain. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.